Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Mitani Sayanti dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang motivasi pada tugas mata kuliah Assignment Motivation Training. Yang dibahas kali ini adalah motivasi teori proses. Pembahasan pertama, teori proses. Pembahasan kedua, teori harapan. Penjelasan yang ketiga, teori penentu tujuan. Penjelasan yang keempat, teori penguatan. Penjelasan kelima, teori keadilan. Penjelasan pertama, teori proses. Teori proses kebutuhan hanyalah merupakan salah satu unsur dalam proses individu memutuskan bagaimana bertingkah laku, berpusat pada bagaimana motivasi, berusaha menjawab bagaimana dan dengan cara apa individu dimotivasi. Penjelasan kedua, teori harapan. Victor Fromm tahun 1964 mengembangkan sebuah teori motivasi berdasarkan kebutuhan internal. 3 asumsi pokok Fromm dalam teorinya adalah sebagai berikut. Setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Ini disebut sebuah harapan hasil, sebagai penilaian subjektif seseorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut. Kedua, setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut valensi, sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan. Penjelasan ketiga, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi bagaimana setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapan usaha, sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu. Motivasi dijelaskan dengan mengkombinasikan ketiga prinsip ini. Orang akan termotivasi bila ia percaya bahwa suatu perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu. Kedua, hasil tersebut mempunyai nilai positif baginya. Ketiga, hasil tersebut dapat dicapai dengan usaha yang dilakukan seseorang. Dengan kata lain, motivasi dalam teori harapan adalah keputusan untuk mencurahkan usaha. Pembahasan yang ketiga, teori penentu tujuan. Edwin Locke mengemukakan bahwa penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, tujuan-tujuan mengatur upaya, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, dan tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Teori ini juga mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan apabila tujuan itu jelas, dipahami, dan bermanfaat. Makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan, akan makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Penjelasan yang keempat, teori penguatan. Teori ini didasarkan atas hukum pengaruh. Tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang.
Konsekuensi yang terjadi secara berkesinambungan akan menjadi suatu rangsangan yang perlu untuk direspon kembali dan menghasilkan konsekuensi lagi. Demikian seterusnya, sehingga motivasi mereka akan tetap terjaga untuk menghasilkan hal-hal yang positif. Penjelasan yang kelima, teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterima tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi, yaitu seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar. Kedua, mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menumbuhkan suatu persepsi tertentu, seorang pegawai biasanya menggunakan 4 macam hal sebagai pembanding. Hal itu antara lain harapan tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima berdasarkan kualifikasi pribadi, seperti pendidikan, keterampilan, sifat pekerja, dan pengalamannya. Kedua, imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang kualifikasi dan sifat pekerjaannya relatif sama dengan yang bersangkutan sendiri. Ketiga, imbalan yang diterima oleh pegawai di organisasi lain di kawasan yang sama serta melakukan kegiatan sejenis. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis imbalan yang pada nantinya akan menjadi hak dari para pegawai yang bersangkutan. Demikian penjelasan motivasi teori proses dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.